Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini soal PTS ya, penilaian tengah semester untuk kelas 9. Ini ditulis secara klasik ya, tidak pakai printout. Nanti printoutnya pas pelaksanaan ini sebagai bahan latihan. Ini pelajaran PKN. Nomor 1, pengakuan persamaan derajat, hak dan kewajiban antara sesama manusia merupakan salah satu penjabaran sila A, sila ke-1, B, sila ke-2, C, sila ke-3, D, sila ke-4. Nomor 2, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sila kedua yaitu A, persamaan harkat dan martabat sebagai hamba Tuhan. B, mendahulukan kepentingan negara dan masyarakat. C, sikap hidup sederhana dan bekerja keras. D, mengutamakan kebebasan warga negara. Nomor 3, Pancasila sebagai ideologi negara memiliki beberapa keunggulan dibanding negara lain. Salah satunya adalah A, sebagai falsafah negara dan pandangan hidup. B, sangat cocok dengan letak negara. C, digali dari nilai-nilai bangsa. D, gabungan antara paham liberalis dan sosialis. Nomor 4, contoh perilaku cerminan sila kelima adalah dalam lingkungan masyarakat. A, mengutamakan kebutuhan sekolah. B, rajin melatih diri dengan keterampilan. C, menggalang kegiatan sosial. D, gemar menabung dan menghemat uang jajan. Nomor 5, tanggal 1 Oktober diperingati sebagai hari A, ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. B, TNI, Tentara Nasional Indonesia. C, Sumpah Pemuda. D, Kesaktian Pancasila. Nomor 6, ideologi berasal dari bahasa Yunani yaitu idein yang bermakna A, berkata. B, mendengar. C, memahami. D, melihat. Nomor 7, mengambil keputusan sendiri saat diskusi merupakan perbuatan yang bertentangan dengan sila ke A, 1, B, 2, C, 3, D, 4. Bekerja keras dan hidup sederhana merupakan pengamalan Pancasila. Sila ke A, 5, B, 4, C, 3, D, 2. 9, pembahasan Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan dalam sidang A, MPR, B, DPR, C, BPUPKI, D, PKI. 10, konstitusi yaitu memiliki makna sama dengan A, GBHN, B, peraturan pemerintah, C, undang-undang dasar, D, dasar negara. 11, dalam negara demokrasi kekuasaan tertinggi berada di tangan A, MPR, B, DPR, C, rakyat, D, penguasa. 12, pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dilihat secara hukum merupakan A, ciri-ciri hukum. B, prinsip hukum. C, cita-cita hukum. D, tujuan hukum. 13, ciri khas dari pelaksanaan demokrasi di Indonesia adalah A, adanya pemilu. B, adanya MPR. C, musyawarah dan mufakat. D, bekerja keras. 14,
Hukum diperlukan manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara karena A. membuat takut masyarakat, B. mengendalikan tingkah laku masyarakat, C. mengatur pergaulan hidup masyarakat, D. memberi hak warga negara. Nomor 15. Teori kekuasaan negara yang membagi kekuasaan menjadi 3 bagian yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif disebut teori A. Dwipraja, B. Pancapraja, C. Demokrasi, D. Trias politika. 16. Pancasila adalah sebuah ideologi terbuka, artinya A. cenderung memaksakan ideologi dari luar masyarakatnya, B. dasar pembentukannya ideologi perseorangan, C. ideologi diciptakan oleh penguasa negara, D. bersifat reformatif, tidak kaku, dinamis, sesuai perkembangan zaman. 17. Negara Kesatuan Indonesia tercantum dalam A. pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, B. batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, C. pokok pikiran Undang-Undang Dasar 1945, D. penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. 18. Di bawah ini adalah tujuan negara Indonesia di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 kecuali A. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, B. mencerdaskan kehidupan bangsa, C. memajukan kepentingan umum, D. ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 19. Berikut ini termasuk nilai dasar Pancasila kecuali A. ketuhanan, B. kemanusiaan, C. persatuan, D. gotong royong. Ada suara cicak ya. Lanjut, nomor 20. Sistem pemerintahan yang diterapkan pada masa tahun 1950 sampai 1959 adalah A. ideologi liberal, B. demokrasi terpimpin, C. sistem presidensil, D. demokrasi Pancasila. Nanti silahkan dijawab ya. Ini sudah silahkan dijawab. Nanti untuk latihan di rumah, kalau misalkan pas nanti PTS-nya itu tidak boleh nyontek ya. Boleh nyontek. Oke, terima kasih. Silakan dikerjakan. Kalian kalau kurang kelihatan tulisannya, kalian silakan pause videonya. Lalu kalau sudah selesai silakan lanjutkan. Jadi seperti itu dilihat sambil kalian isi atau sekalian salin untuk belajar di rumah. Oke, selamat mengerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.